Indonesia bukan hanya satu bangsa, tetapi ribuan cerita, ribuan warna, ribuan keyakinan, dan ribuan harapan. Di tengah keberagaman itu, ada satu sosok yang menyatukannya. Dialah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Bapak Multikultural Indonesia. Lahir pada 7 September 1940, Gus Dur berasal dari keluarga besar ulama. Namun pikirannya melampaui batas pesantren. Ia belajar di Mesir, Irak, hingga Eropa. Ilmu, budaya, dan pengalaman itulah yang membentuk pandangannya bahwa kemanusiaan lebih tinggi dari sekedar identitas. Gus Dur tidak pernah lelah menyuarakan toleransi. Bagi beliau, perbedaan bukanlah ancaman, tetapi kekayaan. Ia membuka ruang dialog lintas iman, membela Ahmadiyah, Kristiani, Hindu, Buddha, bahkan kaum yang sering dianggap berbeda. Ia tidak takut mengulurkan tangan kepada siapapun, karena menurutnya agama bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengayomi. Satu langkah besar Gus Dur adalah mengembalikan hak-hak etnis Tionghoa. Dulu mereka ditekan, dibatasi, bahkan tak boleh merayakan budaya mereka secara terbuka. Gus Dur menghapuskan semua larangan itu. Tahun baru Imlek pun ditetapkannya sebagai hari libur nasional. Di masa transisi yang penuh gejolak pasca reformasi, Gus Dur diangkat menjadi presiden. Sebagai pemimpin, ia tetap membawa semangat inklusivitas, menempatkan perempuan, non-muslim, bahkan tokoh dari Papua ke dalam pemerintahan. Baginya, Indonesia bukan milik satu golongan. Indonesia adalah rumah semua. Namun langkahnya tak selalu mudah. Kebijakannya yang dianggap terlalu progresif membuat banyak pihak merasa terganggu. Di tengah tekanan politik, Gus Dur tetap berdiri tegak. Bahkan ketika kekuasaannya dirampas, ia pergi tanpa amarah karena ia percaya perjuangan tidak berhenti di kursi kekuasaan. Selagi tak menjabat, Gus Dur justru semakin aktif. Ia menyebarkan pesan damai ke seluruh penjuru negeri, menjadi jembatan antar umat, pengayom bagi yang lemah, dan suara bagi yang tak bersuara. Pada tanggal 30 Desember 2009, Indonesia kehilangan salah satu putra terbaiknya. Tapi warisan Gus Dur tak pernah mati. Ia hidup dalam setiap toleransi, dalam setiap pelukan antara dua yang berbeda, dalam setiap warga negara yang berkata, "Kita Indonesia, kita satu." Kiai Haji Abdurrahman Wahid mengajarkan bahwa menjadi Indonesia bukan soal kesamaan, tapi tentang menerima perbedaan dan menjadikannya kekuatan. Terima kasih Gus Dur, engkau tak pernah pergi, engkau dalam semangat kami. Paradigma pendidikan pesantren multikultural menurut Gus Dur. Bagi Gus Dur, pesantren bukan sekedar tempat belajar kitab kuning. Pesantren adalah benteng nilai, tempat mengasah akal dan nurani. Tapi lebih dari itu,
pesantren menurutnya harus menjadi ruang dialog, bukan benteng eksklusivitas. Inilah yang kemudian dikenal sebagai paradigma pendidikan pesantren multikultural versi Gus Dur. Sebuah gagasan yang menjadikan pesantren tidak hanya religius, tetapi juga inklusif, kritis, dan membebaskan. Paradigma ini bertumpu pada 3 pilar utama. Yang pertama, tasawuf dan tasamuh, moderasi dan toleransi. Gus Dur percaya bahwa inti dari Islam adalah kasih sayang dan keseimbangan. Pesantren harus mengajarkan cara berpikir moderat, tidak ekstrim kiri atau kanan, serta menjunjung tinggi sikap tasamuh, yakni toleransi terhadap keberagaman. Tugas kita bukan untuk menyeragamkan, tetapi memanusiaan. Begitulah kira-kira semangat yang selalu ia gaungkan. Yang kedua, pembebasan dan kemanusiaan. Pendidikan versi Gus Dur tidak hanya membentuk pribadi yang taat ibadah, tetapi juga peduli dan peka terhadap ketidakadilan sosial. Pesantren seharusnya hadir untuk membebaskan masyarakat dari kemiskinan, diskriminasi, dan ketertinggalan. Ia terinspirasi oleh pemikiran humanis, baik dari tokoh Islam klasik seperti Al-Ghazali hingga pemikiran modern seperti Paulo Freire. Yang ketiga, kritis terhadap kekuasaan dan struktur sosial. Santri, menurut Gus Dur, tidak boleh hanya patuh dan manut. Mereka harus belajar berpikir kritis, berani bersuara atas ketimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Sikap ini terbukti dari keberanian Gus Dur mengkritik penguasa, bahkan saat dirinya sendiri menjadi presiden. Warisan yang hidup dalam jiwa bangsa. Warisan Gus Dur bukan hanya dalam bentuk kebijakan atau pemikiran tertulis. Ia hidup dalam tindakan nyata, membuka larangan Imlek, membuka hak-hak kelompok Ahmadiyah dan Kristen, mendekatkan agama dengan kebudayaan, dan menjadikan pluralisme sebagai prinsip utama dalam hidup berbangsa. Kini, setelah lebih dari 1 dekade kepergiannya, suara Gus Dur tetap bergema di kelas-kelas pesantren yang mulai membuka diri terhadap ilmu sosial, di forum-forum pemuda yang memperjuangkan toleransi, dan di hati setiap orang yang percaya bahwa menjadi Indonesia berarti hidup berdampingan dan damai. Dari pesantren, Gus Dur menyalakan obor peradaban. Ia membuktikan bahwa tradisi bukan penghalang kemajuan, tapi fondasinya, dan bahwa Islam sejati adalah Islam yang membebaskan. Pak, kenapa dulu mereka selalu menghina, mengatakan presiden kok buta? Padahal kenyataannya, Bapaklah yang sebenarnya mengajari kita untuk melihat manusia seutuhnya, tanpa embel-embel jabatan atau harta, suku atau agama, tak peduli bagaimana rupanya. Pak, kenapa dulu mereka melecehkan, mengatakan presiden kok nggak bisa jalan sendirian, harus dituntun kemana-mana? Padahal kenyataannya, Bapaklah yang sebenarnya menuntun rakyat Indonesia menuju demokrasi dan keadilan yang sesungguhnya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton video tentang biografi Gus Dur serta pemikiran beliau terkait pendidikan multikultural ini. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian untuk mengakhiri video ini, saya ingin membacakan pesan dari almarhum Gus Dur. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin besar rasa toleransinya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka